Berita teraktual selengkapnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015-2023 di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan, Mendak, periode 2015-2016, Jkata Kohar. Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, periode 2015-2016. Kohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015. Dalam rapat koordinasi antar kementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Bagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu saudara TTL, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TT. Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menda pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, ucapnya. Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara, BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri, ujarnya. Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016. Kohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Seharusnya, kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih.
Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh 8 perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000. PT PPI mendapatkan fee, upah, dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram, ucapnya. Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Yungto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 Jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Diketahui, terkuaknya kasus tersebut dimulai pada Oktober 2023 ketika Kemendak diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah yang dimaksud untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada pihak-pihak yang diduga berwenang. Demikian berita selengkapnya, Krimsus TV melaporkan dari Jakarta.